Aul, Aul, halo. Aku ditangkap ada. Kita ini lagi hutang, gak usah takut. Duit ini. Bang Alpa, Bang Odai. Belum ada uangnya. Lu gue panggil dari tadi, gak ada yang keluar, baru budak kopi lu. Tiap kali gue tagih dari bulan kemarin, nggak pernah ada. Makanya sekarang gue bawa bos gue nih, biar lu tau rasa nih. Bang Alpa, Bang Odai. Aku belum ada uangnya. Aku minta waktu. Kapan lu bayar? Sabar aja. Tidak akan membuat utang lu lunas. Kalau laki lu udah becus cari duit, badan lu masih laku kok dijual. Neng, Jangan, Bang. maafin abang, Neng. Abang gak bisa nolongin, Neng. Kalian jahat. Diam lo, Kalian kejam. ini akibat perbuatan lu sendiri. Bang, udah, Bang. Bos, harga sepongge bos. Udah, Bang. Sisain bos, harga sepongge bos. Kalian jahat. Saya juga pengen ini bos. Maafin abang, Neng gak bisa Maaf, kemarin lu bayar, sekarang aja lu. Udah, Bang. Udah. Diam. Ya Allah, rasanya capek banget hidup kayak gini. Setiap hari harus berurusan sama orang baru. Saya harus gimana ya Allah? Gimana ya solusinya agar bebas dari hutang bank keliling? Dari mana kamu, Bang? Dari rumah teman-teman, Neng. Cari pinjaman untuk bayar utang Bang Alpa itu. Terus dapat pinjamannya? Ya namanya usaha, Neng. Aku capek. Gimana solusinya, Bang? Biar bisa lunasin utang Bang Alpa. Tiap hari aku dia ngehina lonte sama Bang Alpa. Kamu gimana, Bang? Jadi suami rela istrinya dihina-hina sama orang. Terus kamu rela kalau aku dikata-katain lonte sama Bang Alpa? Lu pikir gua nggak senang dengar lu dihina seperti itu sama Bang Alpa? Gua tetap berusaha. Bagaimana bisa membayar hutang-hutang lu sama Bang Alpa? Sampai tulang gua sampai mau patah. Membayar hutang bank keliling itu nggak gampang, Joya. Asal kamu tahu itu. Asal lo tahu, gue juga malu
tiap hari harus ditagih sama Bang Alpa. Gue malu sama tetangga. Tapi kan gue tetap berusaha. Bagaimana bisa melunasi utang itu? Kalau yang namanya berusaha, abang pulang bawa uang. Kalau pulang nggak bawa uang, itu namanya bukan usaha, bang. Pikir, bang. Lo tuh, kalau ngomong seenak Apa? jidat lo aja. Kamu mau marah? Gue ini suami lu, Joya. Bang, pergi kamu, bawa semua utang-utang kamu. Aku udah nggak mau lihat lagi muka kamu. Oke, gue pergi. Tapi ingat, kalau Bang Al nagih lagi ke sini, gue bilang duitnya sama lu. Biar mampus lu sekalian sama dia. Lo ingat itu? Gua bersumpah, bang. Gua menyesal menikah sama lu seumur hidup. Dai, gimana sih? Pasti Bang Nagi ini orang gua masih turun tangan. Bukan begitu bos, saya juga bingung bos. Dia setiap hari punya duit bos. Belanda kagak ada apa yang mau saya sita. Makanya sekarang bos saya ajak nih, biar bos percaya. Udah, yuk. Mana? Yuk. Ini bos rumahnya bos. Ini namanya Iya makanya bos saya ajak kemari, biar bos tahu entah bagaimana. sepi banget kan? Ya makanya kita masuk aja dah, biar lebih jelas ini ya. Ya dah. Paul. Paul. Oh, gitu sih toknya. Paul. Kuah lo. Paul. 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 Kuah lo. Kita ini lagi utang. Gak usah takut. Duit ini. Paul. Kan bos, saya juga kalau lagi begini bos, nggak pernah keluar. Sekali keluar bilang nggak punya duit. Mau gimana saya jadinya? Paul. Bang Alpa, Bang Odai. Maaf ya, aku belum ada uangnya. Lo, gue panggil dari tadi, nggak ada yang keluar. Baru budak kuping lo. Tiap kali gue tagih dari bulan kemarin, nggak pernah ada. Makanya sekarang gue bawa bos gue nih, biar lo tau rasa nih. Bos, Bang Alpa, Bang Odai, aku minta maaf. Aku belum ada uangnya. Aku minta waktu. Siapa? Kapan lu bayar? Sabar aja. Tidak akan membuat utang lu lunas. Kalau laki lu nggak becus cari duit, badan lu masih laku kok dijual. Bendok perasaan baru kemarin gua asah. Tahu-tahu udah muncul lagi aja. Kagak ngurus banget kalau pakai bendok. Apa aja dicacagin. Sampai batu-batu dibacokin. Kalau kata gue kan batu mah digedik jadi dibacok. Kalau ini jadi gawean gue bener ini. Ampun dah. Tapi sekarang rada mendingan dikit. Kagak kayak tadi. Tebang pun cabang pun capi, cabang pun rambutan masih mempan ini. Kan dia tuh di atas genteng udah pada mentogin genteng, sampahnya doang ngeri banget. Tuh sendiri kalau daun, kalau nyumpel di talang, susah banget. Kadang-kadang air berbalik ke atas, bukan pada turun. Bang Sata sibuk amat. Masa bendo aja. Lebaran aja masih lama Bang Sata. Lu Al, ini bocah kalau habis bebokasan jorok banget.
Apa aja dibacokin sampai bendo-bendo, bendo sampai batu juga dibacokin. Lo habis nagih? Iya Bang Sata. Oh yaudah, duduk dulu ya. Ayo. Ya, duduk. Ayo. Ayo. Nggak usah dibuka sepatunya. Ya saya pakai aja. Ya? Pakai aja, orang masih kotor belum dipel. Nagih kemana barusan, Al? Biasa itu, si Joya. Nagih ke rumah Joya. Iya. Bang Sata. Al. Lo masih mau aja nagih ke situ? Iya sih. Si Joya tuh sebenarnya sama si Paul itu simpenannya banyak, duitnya banyak. Cuma si Paulnya aja pelit. Si Paul. Iya. Ya kalau buatan gua mahal jadi lo. Udah gua acak-acak tuh rumah. Kelihatannya doang dari luar, rumahnya keadaannya begitu. Tapi kalau misalnya lo masuk dalam, wah. Ini ngalahin rumah yang bagus, Al. TV-nya aja gue intip dari samping. Gede. TV. Iya. Dia juga kalau nyetel radio nih, kagak tanggung-tanggung. Kayak orang kriaan, Al. Terus selama ini nggak pernah masuk ini ke rumahnya kan paling nyampe latarnya doang. Iya. Gak pernah masuk Bang Sata. Iya, salah di situ. Emang masih berapa banyak sih utangnya? Mana Bang Sata ya? Simpenan bininya banyak. Bukan simpenan bininya Al yang banyak, simpenan duitnya yang banyak. Cuma si Paulnya aja pelit. Tapi tadi saya lihat bininya nangis-nangis, bilang nggak punya duit. Modus itu mah Al. Gua kan tetangganya, pasti gua tahu dong wayahnya dia punya duit. Masalahnya nih, dia asal maksud gua bininya kalau belanja ke warung itu kan bareng sama bini gua. Kadang-kadang bini gua duitnya biru. Si Paul belanja, bini pakai duit yang merah. Apa kagak banyakan dia duitnya? Saya tanya jaminan aja Bang Sata. Itu nggak ada, nggak punya sama sekali. Ya namanya orang ngebohong Mal, gimana aja dilakonin. Namanya orang bohong, berbagai macam cara diperbuat, dilakukan. Kalau untuk masalah Joya nangis-nangis, Joya ini pinter Al, pinter bohong, pinter nipu. Itu mah cuma ini doang dia. Masalahnya kan lu setiap lewat kan jamnya dia hafal. Dia pura-pura nangis, dia pura-pura susah. Masalahnya Al, asal lu tahu aja, yang nagih ke situ bukan cuma lu doang. Ah, yang bener Bang Sata. Masa gua bohong sih Al? Gua kan ini tetangganya, makanya gue saranin nih ke lo, nagihnya jangan lembek dong, nagihnya harus keras, kasih pelajaran buat dia ingat seumur hidup gitu. Lu gue perhatiin asal nagih, tok, bayar iuran apa kagak, bayar tagihan apa kagak, gue denger begitu doang. Kalau yang lain mah Al, asal nagih ini keras. Kalau lu nagih secara keras, gue dukung lu Al dari belakang. Harus semangat nagih ke dia mah, nggak boleh lemah. Kalau misalnya lu nagih lemah, ya kagak bannya lunas Al utangnya ke lu. Bang Sata, saya jadi tambah kesel ini. Lah iya makanya ini bukan gue manas-manasin, tapi ini emang nyata. Bukti masalahnya gue yang lihat. Sekarang pakai logika aja Al. Bini gue belanja pakai duit biru. Nah, dia belanja pakai duit yang merah. Apa itu bukan tanda duitnya banyakan dia sama gua? Jadi selama ini dia punya banyak simpenan duit. Lah iyalah. Dia mah tampangnya doang susah. Nih asal lu tahu aja ya. Di kampungnya nih, rumahnya Al, ngalahin orang kaya sini rumahnya. Masalahnya gue pernah kondangan ke rumahnya dia, maksud gue ke rumah saudaranya dia. Iya. Rumah lu di mana? Oh ini yang di kampung. Oh no, rumah saya Bang. Lah, kok rumah lu di kampung gede? Ngapa di sono rumah lu kecil? Tuh. Selama ini
Dia hanya acting ya. Nah iya, investasinya dia di kampung, Al, bukan di sini. Investasinya itu dibanyakin di kampung. Masalahnya kalau di kampung harga sawah masih murah. Saya jadi tambah kesel aja ini Mang Sata. Ya gue sih bicara apa adanya, bukan gue manas-manasin lu. Ini mah gue sesuai apa yang gue lihat antara masalahnya di sini sama di kampung. Utang dia ini banyak Mang Sata. Nah iya, makanya kan tadi lu gue bilangin nagihnya secara keras. Lu nagihnya lembek banget sih. Jadi selama ini saya sudah dibohongin ya Mang Sata. Nah iya, makanya kalau nagih ke situ harus keras. Jangan kasih kendor, Al. Jadi bininya si Joya dan Pak udah nipu saya. Makanya kan sering gue bilang lagi tadi, besok-besok kalau nagih ke dia harus keras. Pakai power, tunjukkan bahwa kita ini punya kuasa. Tapi Mang Sata selama ini kenapa diem aja, nggak kasih tahu saya? Lah, mana gua tahu. Masalahnya setiap lu nagih, lu kan lewat doang. Baru kali ini lu nyamperin gua. Lah gua kalau kagak ditanya mah, lah kagak mana gua bilangin, Al. Apalagi kalau urusan duit ini sensitif. Kan ada peribahasa. Duit bin uang itu nggak ada saudaranya. Banyak kan banyak buktinya. Gini Mang Sata, maaf ya, saya bukan yang nggak mau nanya. Setiap saya lewat, Mang Sata tuh ngasak golok. Jadi masalahnya itu, lah kan gua ngasak golok kagak tiap hari, Al. Ya tapi kan ya, saya gimana saya mau tanya. Jadi masalahnya itu, jadi lu takut gua bacok. Nah ini, tadi kenapa saya masuk, saya ada niat mau tanya Mang Sata. Karena saya udah sering banget bolak-balik selalu bilang nggak ada duit, tasok. Ya, lama-lama saya kesel. Semakin banyak, semakin numpuk. Saya minta jaminan, nggak ada. Selalu ngeles. Ya kalau begitu mau berarti lo emang ditipu mentah-mentah sama Paul sama Joya lo. Suami istri ini kan ibarat kata antara baju sama celana harus saling menutupi. Ya ini contohnya. Oke Mang Sata. Jadi besok-besok saya akan nagih lebih keras lagi. Nah itu, jangan kasih kendor kalau nagih ke situ. Jangan mau dibohong-bohongin. Selama ini lu dibohong-bohongin lo. Jadi makasih ya Mang Sata. Iya. Saya nggak pakai lama-lama lagi. Saya langsung balik aja. Saya juga masih ada tagihan yang lain. Oh ya udah. Ya Mang Sata, makasih ya. Ya sama-sama Al. Gue ngetin aja. Jangan kasih kendor. Mang Sata, okonya apa? Gampang itu mudah. Oh yaudah, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kesempatan gua. Niat jahat, tapi orang lain yang berbuat. Mana lagi cari duit bayar utang. Semua teman udah didatengin tapi hasilnya nihil. Agak ribet aja urusannya. Bang Al selalu datang aja tiap hari. Nggak tahu orang nggak punya duit. Mana lagi harus cari pinjaman. Semua teman udah gua datengin. Wah, mana lu? Ampun, Lu kabur lu? Hah? Saya nggak akan lari. Lu mau coba-coba kabur lu, ya? Hah? Saya nggak lari, Bang. Bohong lu. Coba kabur lu. Enggak. Mana bos? Enggak lari. Dibawa aja. Dai, Ampun, Bang. ayo ikut gua. Siap bos. Bawa deh bos. Ampun, Bang. Kabur lu. Saya nggak bakal lari, Bang.
Ampun. Lu udah terlalu lama. Utang lu bos gue kagak lu bayar. Utang pasti saya bayar, Bang. Lu ngomong begitu mulu. Utang pasti saya bayar, Bang. Agak lu janji doang, bayar. Kasih waktu lagi, Bang. Agak ada. Waktu. Ampun, Bang. Gara-gara lu gue dikagak di anu sama bos gue. Ampun. Semua pasti saya bayar. Udah bos, pokoknya bos, kalau dia nggak bisa bayar bos, biniannya bos. Sikat. Buat jaminan. Terserah bos dah, mau bos apain ke bininya ntar. Ampun. Pokoknya lu bakalan rasain akibatnya. Kalau lu udah nggak mau bayar, utang sama bos gua. Diam aja lu. Ini akibatnya. Lalu pada bayar nggak bisa pakai duit. Maka akan bayar pakai penderitaan. Pasti saya bayar. Ampun. Dah. Pasti saya Ya, lihat bayar, pastinya. Bang. Pasti saya Pakai. bayar, Bang. Ampun. Iya bos, gua kerjain bos. Biar saya jagain ini dia bos. Jangan, Bang. Neng, jangan, Bang. Saatnya uang dibayar dengan kenikmatan. Neng, maafin abang, Neng. Abang gak bisa nolongin, Neng. Udah, Bang. Jangan, Oh, lu lihat ini pakai bos gua. Ini gara-gara lu nggak mau bayar. Bang. Maaf, Neng. Maafin abang. Lu rasain jadi sekarang. Kamu jadi korbannya, Neng. Ya udah, Bang. Kalian jahat. Diam lu. Kalian kejam. Ini akibat perbuatan lu sendiri. Bang, udah, Bang. Bos, udah sepongke bos. Udah, Bang. Sisain bos, udah sepongke bos. Kalian jahat. Saya juga pengen ini bos. Tunggu akibatnya. Diam lu. Diam lu. Neng. Diam di sini. Maafin abang, Neng. Kalau kemarin lu mau bayar, nggak bakal begini kejadiannya. Udah, Bang. Karena lu ngindar terus. Kalian jahat. Apa yang bayar? Ya utang dong lu mau. Bayar kagak? Diam. Lu kata bos gua buat party apa? Minta bantuan. Maafin abang, Neng. Abang gak bisa tolong. Udah diem lu. Maafin abang, Neng gak bisa tolong. Maaf. Kemarin lu mau bayar, sekarang aja lu. Udah, Bang. Udah. Udah diam. Tolong diam. Lagi enak. Maafin abang, Gak sepongke Neng. bos. Abang gak bisa ngapa-ngapain. Lu diam. Kalau bukan diam. Udah, Bang. Udah, Bang. Udah, istri saya nggak tahu apa-apa, Bang. Udah. Lanjutkan. Kalian Udah kerja ini kejam. bos. Kalian Mantep bos, siap bos kalau begitu bos. Jangan, Bang. Bagian sepongke dah. Bilang sama lu. Jangan, istri saya nggak tahu apa-apa, Bang. Lepasin dia, Bang. Aduh, dingin bener Jo. Lihat dulu dah. Masya Allah, Dik. Nah, si Jok lu kayak Gua liatin tambah hari, bukan tambah bener lo sih. kayak ngeliat mana lu? Lu ngomong-ngomong mau ngurut kemana, Dik? Baru belum kenal gua. Ya Allah. Malam-malam pakai kacamata hitam. Mari Jo. Ngapa lagi? Lah, Ini? Mobil siapa nih? ini kagak ada laporan sama sekali nih Jo. Kalau hilang mah kita dari Parkir ketempuan. depan masjid, ada laporan kagak sama kita?
kalau ada kerusakan, ada kehilangan spion apa? Kita, Jo. No, platnya no. Liatin. B. Berarti dari mana? Mana? B. B. Dari mana? Jakarta. Bukan. Iya kali ya. Gue nggak tahu. Bekasi apa kota ya? Jakarta kali. Ini bagaimana nih? Mau kita jorogin berapa nih? Nggak ada nomor teleponnya, Pak. Ini masalahnya depan masjid, Jo. Lah, hidup nih kagak parkir begini nih. Lah kalau orang mau beribadah, ntar subuh apa? Orangnya nggak ada. Kudunya mah lapor kita dulu. Harusnya. Harusnya lapor kita. Lah kalau ada kehilangan kita juga ini. Warga baru kali apa tamu kali? Kalau ada tamu umur ada orang, Jo. Di dalam masjid kagak ada siapa-siapa. Tiduran kali. Coba lu cek dah. Gelap. Iya, iya. Mana mau kita tungguin bahaya. Kita patroli bisa terganggu, cuma nungguin mobil. Ada ke pos ini. Ya ke pos dia dulu. Ya emang kalau ada orangnya mah main betul. Main ya. Ilah. Mana nih kita? Ini ke pos ngapain lagi? Warga nggak ada yang lewat. Kalau ada lewat mah main. Kalau ada yang lewat berarti dia apes. Iya pasti. Udah ya. Tapi masih aman lah. Kagak ada siapa-siapa. Kalian yang gotong ntar. Ilah, mana hujan, becek, kagak ada ojek, Oh, jadi ringin, numpang. yang gerendeng Sip. banget, Jo. Anak cucu mau lewat. Jangan sirik, jangan degik, jangan ganggu. Lu bawa gak ada yang mau, Jo, medi. Ya, mana biasa lagi pos kita ini. Warga kagak ada perhatiannya pisan sama kita ini romannya mah. Udah biasa-biasa kita dudukin beda, Jo. Bilang bara, kopi, termos, Ntar ada yang nganterin. opor, mie, Ada yang nganterin ntar ge. goreng. Apa yang mau nganterin? Cilah, megang HP, Handphone. galak lo. Gak beli kuota. Enggak. Gue pegang. Jual HP, beli kuota. Gue pegangin doang dari tadi. Ya. Ya nyangkut. Udah tahu pos kita ranjau mulu. Ilah, Duduk sembarangan aja lu. Jadi gini, Jo. Di kampung kita kan nih lagi ada goncang-goncangnya kemalingan ini. Ilah. Bener kan? Lu tuh kayak infotainment ya ngomong goncang. Jadi, Jo, kayaknya patroli kita tuh yang lalu kayak ngerasa sia-sia kita sebagai aparat, Jo. Sampai bisa kebobolan kita. Iya sih ya. Kemarin gua yang ke Gang 7 kemarin tuh yang belah sono. Gua ada curiga dikit ya. Ada kelebatan apa gitu lewat ya. Tapi sebodohan. Besoknya ada yang kemalingan. Itu. Duit lah. Lah ayam udah berapa kali ayam hilang mulu. Ayam mah paling rumahnya Pak Haji ya, Pak Haji Saprudin ya. Iya. Emang dia doang yang banyak piaraannya mah. Pokoknya, Jo, gua mau nih lu. Pokoknya kalau ada maling, lu uber-uber, Jo. Lu lari paling dulu pokoknya. Gua? Hello. Lalu gawanya apa? Gua ngeliatin lu dari belakang. Lu tau dia kapan gua robot lari. Kalau lu makan lawak lu, ya namanya. Iya. Kalau kayak balita mah cacingan. Lu kalau gue lihat kayak Ngomong apa lu? Ngomong apa? ya dah nyerah gua. Pokoknya, Jo, lu harus bener-bener, pokoknya kita harus perketat nih penjagaan kita, Jo, di kampung ini. Gua nggak mau sampai ada yang kemalingan lagi. Bagaimana? Kita selaku aparat. Tapi kan gimana nggak kemalingan? Kita kan cuma berdua. Kampung segini leganya. Komplek ada.
Lah itu kita susurin jalanan nunggal hari, nunggal jam, nunggal menit. Nah kita kan kudu ngaso. Pugu ini aparatnya, gimana sih aparat desanya? Bilang bara, kopi, rokok, mana ini? Sebenarnya Jo, gue dari kemarin pengen ngomong sama RT. Pagi mana kita jadwalin agenda ronda. Nah iya biar dibantu sama warga sekalian. Ya kita kan jadi kalau kita keliling kan pos ada yang nungguin. Dan ini mah kita keliling pos kosong. Kita ke belakang, lah maling mau di depan. Kita di depan, maling di belakang. Lu orang ketahuan mau bagaimana orang kecolongan kita? Tanggapannya apa? Ya begitu. Lu kan udah gua gaji. Lu kan udah gua perintahin. Udah ada gajinya lu dari situ. Masa timbang ayam aja sampai kecolongan. Lah jaga berdua. Kampung begini leganya. Apa yang mau disusurin? Sekarang lu ke depan dewekan, gue di belakang. Iseng. Kalau suruh nyusurin rumah yang biru itu tuh yang janda baru itu. Bagian gue nungguin di situ dah. Lu mah bagian dah di posnya ya. Nah, dulu. Janda yang mana? Yang biru, rumah biru. Ya yang depan rumahnya tanaman mulu itu banyak banget itu, ngebadeg. Gurih itu. Yang tinggal mati itu lakinya. Baru ke udah 40 hari kan? Mau jalan 2 bulan ya? Mau jalan 2 bulan. Ah, lagi sakal-sakalnya itu. Gue lancongin besok. Tenang gue bawain dodol. Kalau nggak beliin abu apa dongkal. Gemplong. Bawa anu kan dagang gorengan dia. Paya. Iya. Ya England mana segera tampah 1.000. Ya ilahi lo. Beli bala-bala goceng ya, ngabisin satu di setengah hari. Keras banget kalau udah kering. Itu orang dagang ya. Dagang gorengan segede-gede tampah 1.000. Itu bukan dagang, sodako. Ya ilahi lo. Beli goceng ya pakai nasi 3 hari baru habis. Nah, gua makan bala-bala 3 sampai malam lagi gua. Dari pagi nyarap. Abi ilahi lo. Kalau gua dewat bala-bala ya. Sekarang kayak gini nih ya, malam nih. Sepi bener ya. Bandingin banget. Lah, lu warga hidup ya kagak begini orang ada yang keluar pisan. Kalau ada yang keluar mah apes. Apa kata gua bilang, warga kalau ada yang nongol aja jatuh. Berarti itu apes dia. Ketemu kita. Ini warga aturan menaruhin apa kayak di sini biar gua nyanyi. Kalau musik kayak apa. Lu nyanyi dah gua dengerin. Kalau gua nyanyi ntar orang-orang pada bangun gua domelin. Gila, berarti dia apes ketemu kita. Mana dingin, kopi ora, rokok ora. Itu ngomong-ngomong yang punya mobil. Tapi kemarin kagak ada kan? Kemarin mah kagak ada. Ini kayaknya tamu siapa murun numpang naruh mobil di mari. Barangan lo. Tapi orang kalau kagak ada laporan begini kita bingung. Mau kita tinggal takut spionnya hilang. Mau kita tungguin lantar ayam warga yang hilang. Bingung. Kalau ketahuan orangnya datang sini, kita pintain jatah. Ya. Iya sih. Nah, ini mau ketahuan kagak orangnya. Malu. Agak ngapain ngeliatin pohon beringin. Ya, Kali be karena dapet nomor. Masang togel. Kali be. Kagak be lu mah. Serem banget ya. Awas. Harus jadi Lu dah. jadi Kayak kagak. No, ngeliatin lu bae no. Iya, numpang. Iya, kita mah bercanda ya. Canda dia mah. Jangan sirik, jangan degik. Kalau dibawa gue bakalan kepake. Pahit, saya mah pahit. Tulang doang. Serem juga nih, Jo. Begini. Tapi kan dekat masjid pos kita. Ngapa ada pohon beringin? Ya namanya pohonan. Mungkin sebelum masjid berdiri nih pohonan udah ada. Masih pitik dulu mungkin. Baru bangun masjid. Ini kalau kata buset deh. Kalau cuma dewek-dewek gue mau ogah, Jo. Tadi ini mah gue mau izin ini mau cuti. Ya, lu menyiksa gue kalau cuti mah. Bisa mati berdiri gue di sini. Tadinya mau cuti. Lah, gue pikir-pikir lagi gue cuti ya. Di rumah bini orang. Anak orang.
Ngelamun. Iya. Gua mau nyari tangga, rumah tangga gua udah hancur. Udah sekarang begini dah. Kita keliling beda. Nah, keliling kek. Iya kali ada yang apa sih? Kita balik lagi. Jangan jedok gue di pos gitu loh, orang dapat rokok. Begadang lagi. Begadang jangan begadang. Pelan-pelan dia. Kul. Bang numpang loh. Iya, kum. Assalamualaikum. Misi anak baru mau lewat nih gede banget nih. Begadang jangan begadang. Lihat di belakang masjid ada orang enggak? Kalau tiada artinya. Hebat banget ya. Lumayan bos, ini bos, olahraga malam bos. Ini bos akibatnya bos, kalau dia nggak bayar utang sama bos, bayarnya dengan kenikmatan. Sungguh sangat bedanya. Lihat dulu bos, bos nyium bau anjir nggak bos? Enggak tuh deh. Ini perasaan lu aja. Bener nih bos. Tuh bos tuh, baunya makin deket ini bos. Tuh bos, baunya makin deket bos. Jadi merinding ini bos. Ayo kita jalan. Apa bos? Bos apa bos? Bos apa bos? Bos jangan bercanda bos. Saya makin takut ini bos. Bos jangan bercanda bos. Bos apa bos? Bos apa bos? Jangan bercanda bos. Saya makin takut ini bos. Bos udah bos. Bos udah bos. Bos kita keluar ya, kita pulang aja dulu bos. Bos kita pergi aja bos. Bos ini bos. Bos saya makin takut ini bos. Bos ini bos. Bos jangan bercanda bos. Bos udah bos. Saya makin takut ini bos. Bos jangan bercanda bos. Bos kenapa sih bos? Bos udah bos. Saya makin takut ini bos. Bos udah bos. Bos udah bos. Saya makin takut ini bos. Bos udah bos. Bos kita pergi aja bos. Bos udah bos. Bos udah bos. Bos kita takut ini bos. Udah bos. Udah bos. Bos saya makin takut ini bos. Bos udah bos. Bos udah bos. Bos kita pergi aja ya bos. Bos udah bos. Bos udah nggak apa bos. Bos saya makin takut gini bos. Bos bos kita pergi bos. Bos udah bos. Bos ayo bos. Udah bos.
Bos, lu masih takut ini bos. Bos, 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 jangan bos, 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 jangan tinggalin saya bos, bos, bangun bos, 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 bangun bos. Ampun, jangan ganggu saya cuma disuruh. Bos saya aja, saya nggak salah apa-apa. Saya cuma jalanin tugas. Ampun, jangan ganggu saya cuma disuruh. Bos saya aja nih ganggu ini. Saya nggak tahu apa-apa saya cuma jalanin tugas. Ampun, 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 jangan ganggu saya. Ampun, 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 jangan ganggu saya. Ampun, 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 saya nggak tahu apa-apa. Ampun, jangan ganggu saya. Saya cuma orang suruhan. Ampun, ampuni saya. Ampun, 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 saya nggak tahu apa-apa. Ampun, saya nggak tahu apa-apa. Nyentuh ke Dido nih, nyentuh ke Dido, Dido tawa-tawa ya. Nyentuh ke Dido, beneran tawa dong. Tahu beneran gak apa dong kayak tadi tuh? Gua puas. Pokoknya gua jadi orang terkaya di kampung ini. Saingan gua si Alfa mati. Spaul, musuh gua dari kecil, mati juga. Puas. Pokoknya di wilayah sini, khususnya di kampung ini, kagak ada yang bisa nyaingin gua. Karena saingan terberat gua si Alpa. Udah nyenyak, musnah ke muka bumi. Emang kalau kita ada rencana, kita ada niat, pasti ada yang bantu. Kalau gini enak, sekali bekerja, sekali ngucap, dua saingan terlewati. Puas.
Sekarang tugas utama gua tinggal nyari karyawan. Wilayah sini, kampung seberang banyak preman-preman pada nganggur. Biar dia gua modalin, biar duit gua berputar. Pokoknya preman-preman itu harus menjadi anak buah gua. Encer otak keluin encer. Kira-kira 20 orang cukup kagak ya buat ngerekrut preman-preman jalanan. Sekaligus preman-preman ini gua manfaatin tenaganya. Aparat tinggal kasih duit biar pergerakan gua aman. Semakin gua gede bayar upeti, semakin gede gua pasang bunganya gua gedein. Kalau udah kaya bebas ngapain aja, duit banyak, anak gua banyak, kemana-mana gua minta kawal sama anak buah gua. Sata emang jenius. Di mana lagi kita hidup enak. Cuma kiranya polisi nyelidikin apa enggak nih dengan kejadian di rumah Paul. Tapi gua rasa permainan gua bersih, nggak banyak kendus. Masalahnya lagi gua ngompor-ngomporin si Alpa, kagak ada orang yang lewat, kagak ada orang yang lihat. Pasti aman, pasti bersih kalau ini. Tinggal selangkah lagi jadi orang terkaya. Besok pagi gua bergerak buat merekrut preman-preman jalanan. Puas. Tinggal satu keinginan gua yang belum tercapai. Gua pengen deketin janda kampung sebelah. Kalau gua semakin kaya, pasti hati perempuan mana yang kagak luluh dengan materi. Karena kebanyakan yang dicari para wanita adalah harta. Sedangkan aku akan menjadi orang terkaya di kampung ini, orang terkaya di wilayah ini. Yang dikelilingi dengan
preman-preman kampungan yang akan aku peralat untuk menjadi centeng, sekaligus akan menjadi sapi perah. Enak rasanya kalau semua keinginan kita tercapai. Gua harus cari alternatif lain buat tambahan modal untuk gua pinjemin ke warga-warga yang susah. Apa mungkin sertifikat tanah? Gua gadein dulu ke bank buat modal untuk usaha pinjam meminjam uang. Kayaknya jalan satu-satunya ada emang itu, sertifikat. Gua rasa sertifikat yang 5 hektar ini cukup gua buat modal usaha menjadi lintah darat. Pokoknya gua akan menjadi orang terkaya, orang tersukses di kampung sini. Tinggal ongkang-ongkang kaki, duit datang. Mantap emang. Kalau emang rencana matang, kagak bana gagal, pasti berhasil. Tinggal menikmati hidup. Pokoknya gak ada lawan. Siapapun yang berani lawan gua, minggir. Pokoknya siapa yang berani nyolek gua, urusannya sama preman-preman kampung. Gua tinggal ngomong, beresin si A, beresin si B. Memang orang kalau kaya, kalau banyak duit, tunjuknya berlaku. Tinggal tunjuk sana, tunjuk sini. Senang rasanya. Pokoknya mantep dah kalau begini. Saing-saingan kagak banyak ada bisa ngalahin gua. Karena saingan terberat gua kan apa? Apa lah gugur, mati. Cuma ada sayangnya, cuma sayangnya satu kekurangan gue. Tapi gak masalah kalau itu. Kalau gue bisa memikat janda kampung sebelah, semua kekurangan yang ada di gue akan tertutupi. Memiliki janda sebelah ini. Dengan banyaknya bujuk rayuan diiringi dengan pemberian
uang yang bertubi-tubi. Gua rasa hatinya akan luluh. Kok perasaan ada yang gak enak ya? Nggak biasa-biasanya begini. Siapa kamu? Siapa? Berhenti di situ. Gue bilang jangan maju. Jangan maju. Kok? Oh anjir. Mundur.
Ah.